Selamat sore, perkenalkan nama saya Muhammad Krishna Adi Tantowi, NIM 20206212210. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sirkulasi atau pergerakan melalui ruang. Elemen-elemen sirkulasi terbagi menjadi yang pertama pencapaian, yang kedua pintu masuk, yang ketiga konfigurasi jalur, yang keempat hubungan antar ruang, dan yang terakhir bentuk ruang sirkulasi. Pencapaian terbagi menjadi tiga. Yang pertama frontal. Pencapaian frontal secara langsung mengarah ke pintu masuk sebuah bangunan melalui sebuah jalur lurus dan aksial. Yang kedua tidak langsung. Sebuah pencapaian tidak langsung menekankan efek perspektif pada fasad depan dan bentuk sebuah bangunan. Jalurnya dapat diarahkan kembali sekali atau beberapa kali untuk menunda dan melamakan sekuen pencapaiannya. Yang ketiga, spiral. Spiral yaitu sebuah jalur spiral melamakan sekuen pencapaian dan menekankan bentuk tiga dimensional sebuah bangunan sementara kita bergerak di sepanjang sekelilingnya. Yang pintu masuk. Proses memasuki sebuah bangunan ruang di dalam bangunan ataupun area ruang eksterior tertentu akan melibatkan aksi menembus suatu bidang vertikal yang membedakan satu ruang dan ruang lainnya, serta memisahkan makna di sini dengan di sana. Tanda sebuah pintu masuk dapat diperkuat secara visual dengan cara yang pertama membuat bukaan yang lebih rendah, lebih lebar, atau lebih sempit daripada yang diantisipasi. Yang kedua, membuat pintu masuknya dalam atau berkelok-kelok. Yang ketiga, memperjelas bukannya dengan ornamen atau pernak-pernik dekoratif. Konfigurasi jalur. Pintu masuk dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, linear. Seluruh jalur adalah linear. Namun, jalur yang lurus dapat menjadi elemen pengatur yang utama bagi serangkaian ruang. Sebagai tambahan, jalur ini dapat berbentuk kurva, linear, atau terpotong-potong, bersimpangan dengan jalur lain, bercabang, atau membentuk sebuah putaran balik. Yang kedua, radial. Sebuah konfigurasi radial memiliki jalur-jalur linear yang memanjang dari atau berakhir di sebuah titik pusat bersama. Selanjutnya, spiral. Sebuah konfigurasi spiral merupakan sebuah jalur tunggal yang berawal dari sebuah titik pusat, bergerak melingkar, dan semakin lama semakin jauh darinya. Selanjutnya, grid. Sebuah konfigurasi grid terdiri dari dua buah jalur sejajar yang berpotongan pada interval reguler dan menciptakan area ruang berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang. Yang terakhir, jaringan. Selanjutnya, jaringan. Sebuah konfigurasi jaringan terdiri dari jalur-jalur yang menghubungkan titik-titik yang terbentuk di dalam ruang. Hubungan antar ruang. Jalur dapat dikaitkan dengan ruang-ruang yang dihubungkannya melalui beberapa cara berikut. Mereka dapat yang pertama melewati ruang. Integritas setiap ruang dipertahankan, konfigurasi jalurnya fleksibel. Ruang-ruang yang menjadi perantara dapat digunakan untuk menghubungkan jalur dengan ruangannya. Lewat menembusi ruang. Jalur dapat lewat melalui sebuah ruang secara aksial,
miring atau sepanjang tepinya. Ketika menembusi ruang, jalur menciptakan pola-pola peristirahatan dan pergerakan di dalamnya. Ketiga, menghilang di dalam ruang. Lokasi ruangannya menghasilkan alurnya. Hubungan jalur ruang ini digunakan untuk mencapai dan memasuki ruang-ruang penting baik secara fungsional maupun simbolis. Hubungan ruang sirkulasi. Ruang-ruang untuk pergerakan membentuk sebuah bagian integral dari organisasi bangunan manapun dan memiliki jumlah yang signifikan di dalam volume sebuah bangunan. Jika hanya digunakan sebagai alat penghubung fungsional semata, maka jalur sirkulasi dapat menjadi ruang seperti koridor yang berhubungan, namun bentuk dan skala sebuah ruang sirkulasi sebaiknya mengakomodir pergerakan, berhenti sejenak, beristirahat, atau menikmati pemandangan di sepanjang jalur. Sebuah ruang sirkulasi bisa yang pertama tertutup, membentuk suatu galeri publik atau koridor privat yang berhubungan dengan ruang-ruang yang dihubungkannya melalui akses masuk di dalam sebuah bidang dinding. Yang kedua, terbuka. Pada satu sisi membentuk sebuah balkon atau galeri yang menyajikan kemenerusan spasial dan visual dengan ruang-ruang yang dihubungkannya. Yang terakhir, terbuka pada kedua sisi, membentuk jalur setapak berkolom yang menjadi penambahan fisik ruang yang dilalui tersebut. Tinggi dan lebarnya sebuah ruang sirkulasi harus proporsional dengan jenis dan jumlah pergerakan yang akan ditampungnya. Perbedaan skala sebaiknya diterapkan di antara area jalan santai publik, aula yang lebih privat, dan koridor servis. Sebuah jalur yang sempit dan tertutup secara alamiah akan mendorong pergerakan ke depan untuk mengakomodir lalu lintas yang lebih besar serta menciptakan ruang untuk berhenti sejenak, beristirahat, atau menikmati pemandangan. Maka bagian-bagian tertentu sebuah jalur dapat diperlebar. Jalur ini juga dapat diperbesar dengan menggabungkannya dengan ruang-ruangannya yang dilalui. Sekian, terima kasih dari saya Muhammad Krisnadi Tantowi. Selamat sore.